selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini kita akan lanjutkan upload video love reading untuk masing-masing zodiak di bulan Desember. Dan sekarang kita akan rekam untuk zodiak Sagittarius dan Sagittarius. Kita akan masuk ke bulannya kamu juga di sini ya. Bagi yang merayakannya di bulan Desember ini, happy birthday. Semoga hasil readingan untuk percintaan kamu di bulan ini, di akhir tahun ini lebih baik ya. Dan seperti biasa di sini kita akan rekam untuk beberapa sesi. Pertama kita bahas Sagittarius yang berpasangan dulu, kemudian kita bahas bagi yang single, dan di akhir video akan ada kecocokan kamu dengan masing-masing zodiak mulai dari Aries hingga Pisces, oke? So here we go, Sagittarius. Kita mulai dari yang berpasangan terlebih dahulu. Dan juga guys, aku rekam ini di siang hari. Jadi kalau misalnya kamu dengar berisik di latar belakang, bunyi suara kendaraan kayak, atau mungkin orang renovasi rumah kayak atau apa kayak, itu memang karena aku nggak bisa kontrol ya gimana orang beraktivitas di siang hari. So kita mulai dari Sagittarius yang berpasangan dulu. Sagittarius love reading berpasangan bulan Desember 2023 Sagittarius. Jadi Sagittarius ini pasangannya terserah ya, bisa jadi ini suami, istri, gebetan, kayak pacar, atau siapapun yang kamu anggap sebagai pasangan kamu ketika nonton yang berpasangan ini tentunya. Dan juga ini ada general reading, jadi mungkin pemaparan dari cerita ini mungkin gak akan resonate untuk semua orang yang nonton. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa, oh bukan cerita saya nih mbak, bukan kisah saya ya, mungkin memang bukan untuk kamu readingannya. Atau mungkin belum kejadian aja, oke? So, Sagittarius. Oke, Sagittarius. Jadi di sini aku ngelihat ada sebuah situasi ya antara kamu dengan pasangan kamu ini, dimana pada dasarnya kalian di sini mungkin masih butuh waktu untuk berpikir. Dalam artian mungkin sekarang kalian tidak berkomunikasi dengan cukup baik, atau bisa jadi kalian sama sekali tidak berkomunikasi, atau simply ada jeda di sini antara kamu dengan pasangan kamu. Kalian tidak bersama lah istilahnya ya. Dan ada Ace of Cups di sini, dan dalam periode dimana komunikasi kalian sedang tidak baik ini, dimana kalian mungkin sedang tidak bersama ini, aku ngerasa pada dasarnya kalian masih memikirkan satu sama lain. Ada Ace of Cups di sini, kalian masih punya perasaan terhadap satu sama lain, kalian mungkin masih mencintai satu sama lain, kalian mungkin masih sayang dengan satu sama lain. Cuman karena di sini ada Page of Swords, kemudian ada Six of Pentacles, ada trust issue mungkin di sini ya, ada perasaan bukan nggak nyaman, tidak percaya gitu loh. Gue nggak yakin sih mbak, dalam situasi seperti ini pasangan gue itu mengatakan hal-hal yang jujur ke gue. Jadi mungkin sekarang kamu lagi krisis trust issue dengan pasangan kamu gitu ya, kamu kurang percaya dengan pasangan kamu ini, kamu ngerasa setiap tindakan dan ucapan yang dia lontarkan ke kamu mungkin tidak bisa dipercaya atau tidak genuine, sehingga kamu di sini bersikap defensif. Bisa jadi juga ada salah satu pihak di sini yang bersikap defensif, kayak somehow aku ngerasa di sini salah satu pihak ingin pembuktian pasangannya bahwasanya dia memang dicintai, bahwasanya dia memang diperjuangkan. Jadi seseorang di sini ingin diperjuangkan nih Sagittarius, entah ini kamu atau pasangan kamu ini. Nah, tadi udah aku bilang di awal bahwasanya kalian sebenarnya masih saling mencintai. Cuman harus ada di sini yang bersikap dewasa sih ya, harus ada yang bersikap dewasa, karena pada dasarnya baik kamu dengan pasangan kamu di sini sama-sama pasif, sama-sama menunggu gitu loh. Yang satu di sini King of Pentacles, yang satu di sini Six of Pentacles. Kalian mungkin nggak akan kemana-mana, tidak kemana-mana dalam artian ini aku ngerasa hubungannya tidak akan berakhir gitu ya dalam konotasi negatif, kayak kalian di sini udah nggak peduli banget dengan satu sama lain, atau memang ini benar-benar berakhir hubungannya. Aku ngerasa nggak sampai seperti itu. Cuman kalian tuh terlalu cuek gitu loh dengan satu sama lain. Aku nggak tahu apa yang menyebabkan salah satu pihak intinya di sini yang sampai ada trust issue kepada pasangannya. Masing-masing pasangan mungkin punya permasalahan yang berbeda-beda. Cuman bisa jadi ini kayak suatu ujian, ini lebih ke ujian sih dalam hubungan kalian. Bisa jadi kalian sedang merencanakan sesuatu yang bersifat
jangka panjang, mungkin lagi merencanakan pernikahan, tapi mungkin ada clash atau ada perbedaan pendapat yang kemudian berpengaruh terhadap dinamika hubungan kalian sekarang, Sagittarius. Aku sambil ngopi ya. Kemudian outcome-nya di sini ada Nine of Pentacles. Jadi kalau misalnya kamu di sini spesifik bertanya padaku, jadi Mbak ini apakah hubungannya akan segera membaik? Aku ngerasa membaik di sini dalam artian kalian akan sejalan lagi, mungkin belum ya. Aku ngerasa di sini kalian masih nyaman dengan pendapat masing-masing, dengan argumen masing-masing. Aku belum melihat di sini keinginan kedua belah pihak untuk saling kompromi. Kalian masih keras ya dengan pendirian masing-masing. Jadi makanya aku bilang harus ada di sini salah satu pihak yang mau lebih inisiatif sama pasangannya untuk lebih bersabar, bisa jadi juga, atau lebih kompromi di sini. Ada yang mau mengalah lah ya istilahnya, sederhananya. Karena orang di sebelah sini tuh benar-benar udah settle dengan apa yang dia mau. Aku nggak tahu di sini apa yang kalian ributkan, apa yang kalian apa yang bikin kalian jadi berseberangan pendapat. Aku nggak tahu. Cuman orang di sebelah sini atau salah satu pihak benar-benar udah fix dengan apa yang dia mau, udah nggak bisa ditolerir lagi, dan dia di sini bersedia untuk menunggu. Apakah kamu di sini mau kompromi dengan keinginan dia, atau ya udah dia nggak akan ngelakuin apa-apa gitu loh ya. Aku sebenarnya ngelihat ini bukan suatu hal yang negatif sih ya. Aku ngerasa orang di sebelah sini punya semacam alasan yang cukup logis kenapa dia bertahan dengan argumennya. Let's say ini soal perencanaan pernikahan tadi. Ya udah, kita mungkin kamu di sini ada rencana untuk nikah sederhana aja mungkin, atau dengan acara yang nggak begitu ribet gitu ya, karena mungkin kalian lagi berhemat, atau mungkin tidak ingin terlalu banyak berhutang misalnya ya untuk resepsi pernikahan atau hal-hal seperti itu. Tapi yang salah satu pihaknya lagi ngerasa nggak setuju dengan hal itu, dan akhirnya dia pun jadi defensif. Padahal mungkin orang di sebelah sini punya penjelasan yang logis kenapa dia keras dengan argumennya. Dia punya penjelasan yang lebih make sense kenapa dia memiliki pendapat tersendiri di dalam hubungan ini. Bukan karena dia nggak sayang kamu ya, dia bersikeras dengan pendapatnya, tapi dia ngerasa itu adalah yang terbaik bagi hubungan kalian berdua gitu loh. Oke. Dan mungkin ya, makanya aku bilang Sagittarius ini kayak ujian di dalam hubungan kalian. Pada dasarnya kalian berdua itu cocok dengan satu sama lain. Kalian memiliki perasaan yang besar terhadap satu sama lain. Cuman kadang kita nggak boleh ngerasa selalu benar guys. Kita nggak boleh ngerasa selalu benar. Kita nggak boleh ngerasa ini yang terbaik buat kita berdua dan dada-dada. Padahal mungkin ada hal-hal yang perlu dikompromikan, oke, kepada siapapun aku ngomong. Karena di sini ada Wheel of Fortune. Jadi aku ngerasa di bulan Desember situasi hubungan ini mungkin masih on and off gitu. Belum ada yang benar-benar mau di sini berkompromi secara lebih mendalam di sini ya, untuk benar-benar menstabilkan kembali hubungan ini. Jadi antisipasi di bulan Desember mungkin komunikasi kalian masih on and off, masih kurang intens komunikasinya, mungkin kalian jadi jarang ketemu ya. Sebenarnya awalnya aku nggak mau bilang ini bisa mengarah ke perpisahan, tapi ini bisa saja mengarah ke perpisahan kalau misalnya kalian di sini masih keras dengan pendapat masing-masing. Ingat tadi aku udah kasihin bahwasanya kalian bisa aja nih cocok di dalam hubungan ini. Cuman jangan ngerasa kita itu selalu benar guys. Kadang ada beberapa hal ya, keputusan kita yang mungkin memang nggak selalu benar gitu loh. Memang harus ada di sini yang harus diperbaiki, yang harus dikompromikan. Oke? Jadi sikap keras pasangan kamu ini bukan karena dia nggak sayang sama pasangannya atau sama kamu. Dia kayak punya penjelasan logis tersendiri gitu loh, kenapa dia kayak nggak mau kompromi untuk hal yang satu ini. Kayak ada suatu hal di sini yang kalian ributkan Sagittarius ya.
dan mungkin masih akan sulit menemui jalan tengahnya di bulan Desember. Kalau misalnya kalian di sini lagi merencanakan pernikahan kayak ya, atau bisa jadi kalian merencanakan apa gitu, mungkin akan tertunda hingga tahun depan. Ada kartu New Love, Past Life Relationship, kemudian ada kartu Express Your Love. Kalau melihat kartu Express Your Love di sini ya, Sagittarius ya, aku ngerasa kalian mungkin udah terlalu banyak argumen di dalam hubungan ini, udah terlalu banyak konflik, udah terlalu banyak tension gitu ya. Kalian berdua sama-sama emosi di dalam hubungan ini. Jadi kalian jadi kehilangan sisi humanis kalian, bukan sisi humanis, sisi emosionalnya kalian. Bahwasanya ini relationship nggak soal nggak soal nggak cerdas cermat gitu loh. Kalian nggak seharusnya bergempur atau bertanding untuk saling menang dengan pendapat masing-masing. Seharusnya kalian bisa kompromi, bisa saling memahami, bisa saling mencintai. Jadi kalau misalnya di sini kalian berseberangan pendapat, coba ditarik sisi emosional dari hubungan ini. Oh, gue cinta sama pasangan gue gitu loh. Apa yang bisa gue lakuin untuk menyelamatkan hubungan ini? Express your love. Karena udah terlalu banyak di sini. Ini aku warning ya, udah terlalu banyak argumen yang bisa saja ini menuntun ke perpisahan, guys. Dan aku ngerasa jika nanti ada perpisahan antara kalian berdua, mungkin salah satu pihak akan sangat menyesalinya. Itu aja sih. Kemudian ada kartu New Love. Ini bisa, this could be anything. Ini bisa jadi soal proses rekonsiliasi yang mungkin saja berhasil. Jadi masih ada kesempatan sebenarnya bagi hubungan ini untuk diperbaiki. Itu satu. Yang kedua, ini apa ya? Agak sedikit tricky aku bilangnya. Bisa jadi salah satu pihak di sini mulai menghadirkan orang lain di dalam hubungan ini, dan itu bisa sangat berbahaya. Kalau saranku sih dalam situasi seperti ini, kalian tidak perlu melibatkan banyak orang lain, cukup kalian berdua aja. Apakah itu orang lainnya temen kek, apakah itu orang lainnya keluarga kek, cukup kalian berdua aja yang menyelesaikan hubungan ini. Oke? Saranku begitu. Kemudian ada kartu Past Life Relationship. Past life relationship, aku ngerasa kalian mungkin di sini punya ikatan batin yang cukup kuat pada dasarnya. Cuman again, kalian itu udah terkungkung dengan sisi negatif dari hubungan ini aja, dengan perasaan negatifnya doang. Jadi kalian lupa bahwasanya ada cinta loh di antara kita berdua. Oke, kalian seharusnya nggak saling memerangi satu sama lain, tapi saling memahami. Sagittarius, oke? Kita lanjut di sini bagi yang single di bulan Desember. Oke, here we go. Sagittarius yang single. Sagittarius love reading single bulan Desember 2023. Sagittarius. Wow, ada Ace of Cups di sini Sagittarius, kemudian ada Three of Wands, ada Seven of Wands, Four of Swords, kemudian ada Death, Why? What's going on? What's going on here? Kamu ketemu dengan seseorang, kaget banget kamu, orang ini ternyata juga punya perasaan sama kamu, kaget banget kamu, ada Ace of Cups, dan kamu juga punya perasaan sama orang ini. Jadi ini ketertarikannya ya, ini ketertarikan romantis ya, lebih ke ketertarikan romantis di sini yang kelihatan banget, memang mutual antara kamu dengan seseorang di sini. Aku ngerasa ini orang baru, atau bisa jadi ini seseorang yang sempat dekat sama kamu, kemudian kamu nggak terlalu berharap sama orang ini, atau kamu mungkin sempat hilang kontak sama orang ini, kemudian kalian deket lagi. Intinya di sini, excuse me guys, intinya siapapun orang ini, ya apakah ini orang baru kek, apakah ini kenalan lama kek, kamu ngerasain sebuah ketertarikan romantis yang besar terhadap orang ini, dan mungkin kamu kaget dengan perasaan kamu sama orang ini. Kenapa aku bilang kaget? Karena di the bottom of the deck ada the Full card.
at the same time kamu ngerasa kayak, oh, this is too good to be true, so I'm gonna be careful here. Jadi ada seseorang di sini yang taking precaution ya, kayak ini nih kayak terlalu bagus nih kayaknya perasaan yang gue rasain, ini gue harus hati-hati nih kayak gitu loh. Jadi kamu jadi berhati-hati, nggak terlalu berharap ya terhadap individu ini ya, Sagittarius ya. Kemudian di sini ada kartu Three of Wands, Sagittarius. Kemudian ada Seven of Wands, Four of Swords, kemudian ada Death. Nah, aku ngerasa sikap waspada kamu ya dari awal ketika kamu di sini merasakan getaran asmara sama orang ini cukup bagus langkahnya, karena mungkin ada sesuatu yang terjadi di sini antara kamu dengan orang ini, atau salah satu pihak di sini kayak tidak atau memilih untuk tidak melanjutkan pendekatan ini atau potensi bagi kalian untuk berkembang. Kayak ada seseorang di sini yang tiba-tiba mundur dari proses pendekatan ini. Apa alasannya, Mbak? Aku ngerasa di sini karena kamu kaget ya orang ini punya perasaan sama kamu. Alasannya kenapa? Mungkin orang ini atau kamu di sini sudah punya pasangan atau punya orang lain juga. Jadi ketika kamu dekat sama orang ini, kamu jadi kaget, gue udah punya pasangan nih gitu loh, atau gue udah punya gebetan nih, gue ada orang lain yang gue incar, kenapa sekarang gue juga ngerasa ada sesuatu yang deket sama orang ini gitu loh, you know what I mean. Jadi kamu memilih untuk, kayak ini sebuah pilihan sih, kamu memilih untuk tidak melanjutkan dengan orang ini proses pendekatannya, Sagittarius, atau vice versa, oke? Dan ada Four of Swords di sini. Aku bisa bilang kamu sebenarnya cukup berat untuk tidak melanjutkan koneksi kamu sama orang ini. Cuman itu adalah pilihan terbaik. Aku ngerasa itu adalah pilihan terbaik kamu. Aku nggak tahu kenapa. Intinya kamu sudah membuat keputusan di sini untuk tidak melanjutkan koneksi kamu sama orang ini karena kamu memilih orang lain, bisa jadi. Oke. Jadi Sagittarius, bagi sebagian besar dari kamu ya, atau bagi sebagian kecil mungkin, bagi sebagian kecil, small amount of you, aku ngerasa kalian mungkin di sini terhubung dengan seseorang yang sudah married, sudah menikah, tapi dia nggak jujur sama kamu bahwasanya dia sudah punya pasangan, dia sudah punya istri, dia sudah punya suami, dia nggak jujur sama kamu, dan itu tuh jadinya kayak bikin kalian ya udah gitu loh, memilih untuk berpisah, memilih untuk tidak melanjutkan hubungan ini. Bagi sebagian besar lagi aku ngerasa ini mungkin bukan merit ya, tapi memang ada orang lain gitu loh antara kalian berdua. Jadi aku ngerasa di sini kurang bagus sih situasinya ya. Walaupun kamu ngerasain ada chemistry yang besar sama orang ini, walaupun kamu ngerasain ada potensi yang bagus dengan orang ini, kamu ngerasain nyaman sama orang ini secara emosional, tapi kayak kamu nggak bisa ngelihat masa depan yang gimana gitu sama orang ini, atau hubungan yang stabil kamu nggak bisa ngelihat sama orang ini. Aku nggak tahu alasannya. Again, bisa jadi karena kamu sudah punya pasangan lain, atau kamu ngerasa pilihan lain yang kamu punya kayak punya nilai plus yang lebih menonjol ketimbang orang ini. Jadi di bulan Desember nih Sagittarius yang single, kamu akan memilih di sini yang terbaik bagi kamu, atau bisa jadi bagi cross watchers mungkin kamu memilih untuk ngelepasin Sagittarius ini, kemudian ada pilihan yang lebih baik mungkin gitu ya. Sederhananya sih ada seseorang yang gak memilih kamu. Aku gak mau memperjelas sih sebenarnya, cuman gimana lagi, cuman hasil readingannya emang kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa ada seseorang di sini yang awalnya tuh gencar banget untuk ngedekatin kamu, yang sampai-sampai kamu ngerasa oh ini orang kayaknya yakin sama gue gitu loh, tapi tiba-tiba di pertengahan Desember atau di akhir Desember menuju Januari nanti dia menarik diri ya, energi dia mulai menjauh dari kamu ngerasain dia berubah sikap karena dia ada orang lain. Menurutku di sini kayak dia memilih orang lain ya Sagittarius ya, atau bagi cross watchers si Sagittarius ini memilih orang lain. Ups, sorry guys, kartuku biar terjatuh ya. Ada romantic feelings very soon, kemudian ada
reconciliation. Ada kartu romantic feeling, so yes, absolutely this person has that romantic attraction for you. Orang ini punya ketertarikan romantis ke kamu, absolutely. Bisa jadi ini seseorang yang sempat dekat sama kamu, kemudian kalian putus komunikasinya, makanya kamu kaget ternyata orang ini juga punya perasaan yang sama ke gue gitu loh, ada reconciliation. Cuman ada sebuah keputusan di sini yang harus kamu ambil. Apakah kamu ingin memilih orang ini atau pilihan lain yang kamu punya? Ada kartu very soon di sini. Ada seseorang di sini yang akan bikin keputusan terkait kejelasan hubungannya dengan kamu di sini, Sagittarius, dan aku ngerasa besar kemungkinan sih si dia akan memilih untuk mengakhiri koneksinya bersama kamu. Kayaknya dia punya orang lain deh. Jadi again, saranku di sini, saranku ya, jangan terlalu berharap sama sosok ini, ya. Yang kamu ngerasa tiba-tiba kaget gitu ya, orang ini juga punya perasaan yang sama ke kamu, atau mungkin kamu ngerasa pendekatan kamu sama orang ini terasa too good to be true. Hati-hati dengan hal itu, apalagi kalau misalnya kamu udah ngerasain secara intuitif there's something wrong here, or there's something off between you and this person, atau ada sesuatu di sini yang perlu untuk diwaspadai. Oke? Terlebih kalau misalnya memang benar orang ini sudah punya pasangan, saranku jangan dilanjutin. Oke? So Sagittarius, kita lanjut di sini ngelihat kecocokan kamu dengan masing-masing zodiak, mulai dari Aries hingga Pisces. Let's see. Sagittarius dengan semua zodiak mulai dari Aries hingga Pisces. Oke. Sagittarius dengan Aries, di sini ada Nine of Swords. Si Aries ini belum bisa move on dari kamu, dia mikirin kamu terus ya, dia kepikiran terkait potensi hubungan kalian ke depannya gimana. Tapi saranku sih jangan berharap dulu sama si Aries ini, karena mungkin dia belum bisa ambil keputusan apapun terkait kamu nih Sagittarius. Sagittarius dengan Taurus, di sini ada Ace of Cups. Si Taurus ini punya harapan yang cukup besar untuk bisa bersama kamu secara romantis. Dia punya perasaan romantis ke kamu, jadi nggak ada salahnya untuk dicoba sama si Taurus ini. Sagittarius dengan Gemini, di sini ada Seven of Wands. Si Gemini ini sepertinya tidak ngerasa sepaham dengan kamu, itu satu. Bisa jadi ada potensi konflik antara kamu dengan si Gemini ini. Saranku jangan dipaksain sama si Gemini ini, atau kalian mungkin akan jadi bad blood gitu ya, atau ada konflik yang menurutku akan sangat-sangat mengganggu bagi hubungan kalian ke depannya. Sagittarius dengan Cancer, di sini ada Four of Swords. Si Cancer ini mungkin memang sengaja menarik diri dari kamu. Aku ngerasa dia punya opsi lain, atau dia belum yakin sama hubungannya bersama kamu. Kayak masih dia pertimbangkan banget lah, Sagittarius. Sagittarius dengan Leo, di sini ada Ten of Pentacles. Si Leo ini pengen hubungan serius sama kamu, itu satu. Kemudian dia cukup yakin bahwasanya kamu bisa menjadi pasangan yang setara sama dia, pasangan yang bisa memahami dia, pasangan yang bisa diajak untuk hubungan jangka panjang. Jadi nggak ada salahnya untuk dicoba sama si Leo ini. Sagittarius dengan Virgo, di sini ada King of Swords. Si Virgo ini jujur aku nggak ngelihat dia punya ketertarikan romantis ke kamu, dan aku ngerasa dia ingin keep things friendly aja sama kamu nih Sagittarius. Jadi saranku jangan terlalu berharap sama si Virgo ini, atau kamu akan sakit hati sendiri atau sedih sendiri. Sagittarius dengan siapa lagi? Libra, ada Judgment card, ada second chance atau ada kesempatan kedua atau proses rekonsiliasi mungkin antara kamu dengan si Libra ini. Kalau misalnya di sini ada proses pembuatan keputusan, aku ngerasa itu adalah proses pembuatan keputusan yang final. Jadi hati-hati dengan si Libra ini dalam bulan Desember ini nih Sagittarius. Mungkin ada sesuatu yang bisa berakhir atau bisa dimulai kembali antara kamu dengan dia, oke? Sagittarius dengan Scorpio, ada di Empress card. Si Scorpio ini sayang banget sama kamu, ada unconditional love. Dia cinta sama kamu di sini ya. Kalau misalnya ini pasangan kamu, jangan ragu deh sama perasaannya dia ke kamu atau cintanya dia ke kamu. Dia sayang banget sama kamu, oke?
Sagittarius dengan Sagittarius di sini ada the World card. Ada sesuatu yang berakhir di sini antara kamu dengan si Sagittarius ini dan merupakan sebuah keputusan yang final. Jadi menurutku kalau misalnya kamu di sini ingin melepaskan si Sagittarius ini, lepasin aja, move on ya, jangan kepikiran untuk kembali lagi, karena aku ngerasa dia memang ngerasa kalian udah benar-benar berakhir, udah nggak ada kesempatan lagi. Sagittarius dengan Capricorn di sini ada Knight of Pentacles. Si Capricorn ini ingin hubungan yang stabil sama kamu ya, dia memang niatnya serius di sini, tapi mungkin hubungan kalian berkembang dengan cukup pelan, berproses. Jadi jangan paksa si Capricorn ini untuk segera serius sama kamu, karena dia butuh waktu di sini ya, butuh waktu untuk meyakinkan dirinya, meyakinkan diri kamu juga bahwasanya ini hubungan bisa untuk jangka panjang atau bertahan. Sagittarius dengan Aquarius ada Two of Pentacles. Si Aquarius ini struggling banget untuk mempertahankan hubungannya bersama kamu di sini. Bisa jadi dia punya opsi lain, atau dia ngerasa belum begitu yakin di sini bahwasanya ini hubungan yang terbaik bagi dia sama dengan kamu di sini Sagittarius. Jadi hati-hati sama si Aquarius ini ya. Sagittarius dengan Pisces ada Queen of Swords. Si Pisces ini udah defensif banget sama kamu, walaupun dia masih menerima. Cuman kamu harus double effortnya untuk meyakinkan si Pisces ini agar kamu bisa diberi atau dibukakan jalan untuk kembali lagi sama dia. Jadi memang harus kamu di sini yang sangat inisiatif atau lebih inisiatif sama si Pisces ini, Sagittarius, oke? So guys, ini adalah seri dengan kamu di bulan Desember. Terima kasih udah nonton guys, aku harap bisa membantu. Dan semoga nanti kita akan segera ketemu lagi untuk prediksi 2024. Tunggu aja di Nitorat Indonesia, oke? Bye!